2 tahun berturut-turut duet Toyota Kijang Innova Reborn dan Zenix berhasil menguasai penjualan mobil baru dan menjadi mobil terlaris di Indonesia. Kehadiran mobil listrik atau EV yang mulai menjamur di tahun 2024, membuat pasar mobil baru di Indonesia menjadi sangat bervariatif. Bahkan ada beberapa merek hingga pabrikan yang akhirnya memilih untuk angkat kaki dari pasar otomotif Indonesia. Dan berikut ini data wholesales atau penjualan mobil partai besar dari pabrik ke dealer sepanjang tahun 2024 yang tergabung dalam Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Kategori pertama mobil yang terjual di Indonesia sepanjang tahun 2024 ada mobil yang masuk di kelas MPV atau mobil keluarga. MPV pertama ada mobil yang masuk di kelas medium MPV. Di kategori ini ada Kia Carens yang terjual sepanjang tahun 2024 sebanyak 234 unit, disusul Wuling Cortez sebanyak 255 unit. Serta duet Toyota Kijang Innova yang menjadi mobil terlaris di Indonesia tahun 2024 ini, di mana untuk versi lawasnya yaitu All New Toyota Kijang Innova atau lebih kita kenal sebagai Toyota Kijang Innova Reborn laris terjual di tahun 2024 sebanyak 26.380 unit, serta versi terbarunya yaitu Toyota Kijang Innova Zenix sebanyak 37.296 unit. Di kategori medium van, hanya ada Nissan Serena dan Toyota Foxy dengan raihan penjualan sebanyak 909 unit untuk Nissan Serena, dan Toyota Foxy sebanyak 2022 unit. Sementara itu di kategori mobil MPV ukuran bongsor atau mobil MPV yang banyak dipakai oleh para artis hingga tokoh masyarakat, tak heran banyak disebut sebagai mobilnya orang kaya. Ojo ngaco omongan itu. Yaitu mobil yang masuk di kelas large MPV. Di kategori ini ada Hyundai Staria yang menjadi juru kuncinya dengan raihan penjualan sepanjang tahun 2024 sebanyak 105 unit, diikuti Kia Grand Carnival sebanyak 183 unit, Toyota Velfire 510 unit, serta large MPV terlaris di Indonesia adalah Toyota Alphard yang laris masuk garasi orang kaya di Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 5.518 unit. Berikutnya ada mobil MPV paling banyak digemari warga plus 62, yaitu mobil yang masuk di kelas low MPV. Di kategori ini, di posisi paling buncit, ada Nissan Livina yang laris terjual di tahun 2024 sebanyak 162 unit. Disusul Honda Mobilio sebanyak 421 unit, Wuling Convero 3.109 unit, Suzuki R3 6.591 unit, Hyundai Stargazer 7.201 unit. Masih di kategori low MPV, ada kembaran mobil sejuta umat yaitu Daihatsu Xenia dengan raihan penjualan di tahun 2024 sebanyak 9.952 unit, Toyota Veloz 13.952 unit, Mitsubishi Expander 19.883 unit, serta yang jadi raja MPV di Indonesia ada Toyota Avanza yang laris mengaspal sepanjang tahun 2024 sebanyak 55.838 unit, di mana untuk varian Avanza Transmover atau Avanza Basic yang banyak dipakai untuk kendaraan operasional kantor maupun taksi menyumbang penjualan sebanyak 3.552 unit. Dari mobil keluarga, kita berpindah pada mobil yang masuk di kelas Sport Utility Vehicle atau SUV. Kategori SUV pertama ada jenis SUV yang dibanderol dengan harga paling terjangkau, yaitu kategori Small SUV. Di kategori ini Citroen C3 berada di posisi paling buncit dengan raihan penjualan sepanjang tahun 2024 sebanyak 127 unit. Disusul Nissan Magnite sebanyak 135 unit,
Kia Sonet, 457 unit, Daihatsu Rocky, 4.229 unit, Toyota Rise, 13.134 unit, serta small SUV terlaris tahun 2024 ada Honda WRV yang laris terjual sebanyak 13.165 unit. Di kategori low SUV atau sering disebut sebagai MPV crossover, ada DFSK Glory 560 sebagai juru kunci dengan raihan penjualan sebanyak 6 unit. Disusul Citroen C3 Aircross sebanyak 863 unit, Hyundai Stargazer X, 4.192 unit, Honda BRV, 9.156 unit, Mitsubishi Xpander Cross, 13.023 unit, Suzuki XL7, 15.388 unit, Daihatsu Terios, 17.800 unit, serta yang jadi MPV crossover terlaris tahun 2024 ada Toyota Rush dengan raihan penjualan sebanyak 31.753 unit. Berikutnya di kategori mobil dengan pilihan paling banyak yang dijual di Indonesia, yaitu mobil yang masuk di kelas compact SUV. Di kategori ini, di posisi paling buncit, ada Peugeot 2008 yang merupakan tahun terakhirnya berjualan di Indonesia berhasil terjual sebanyak 6 unit. Disusul VW Cross sebanyak 14 unit, Haval Jolion, 35 unit, Kia Seltos, 74 unit, Nissan Kicks, 75 unit, MG ZS, 136 unit, Suzuki Jimny 3 pintu, 306 unit, MG VS, 312 unit, Chery Tiggo 5X, 879 unit. Masih di kategori mobil compact SUV, ada Mazda CX-3 yang terjual sebanyak 1.325 unit, Chery Omoda 5, 1.700 unit, Suzuki Jimny 5 pintu, 2.139 unit, Suzuki Grand Vitara, 2.466 unit, Wuling Alphard, 2.768 unit, Toyota Yaris Cross, 4.823 unit, Hyundai Creta, 5.052 unit, Mitsubishi X-Force, 6.517 unit, serta Raja Compact SUV tahun 2024 ada Honda HR-V yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 16.212 unit. Sementara itu di kategori compact medium SUV, ada Toyota Corolla Cross yang laris terjual sebanyak 109 unit, disusul Subaru Crosstrek sebanyak 168 unit, serta Mazda CX-30 dengan penjualan di tahun 2024 sebanyak 371 unit. Berikutnya ada kategori medium SUV. Ada setidaknya 15 jenis mobil yang laku terjual di Indonesia sepanjang tahun 2024. Sebagai juru kunci ada Mitsubishi Outlander PHEV yang terjual sebanyak 1 unit, disusul Peugeot 3008 sebanyak 3 unit, Peugeot 5008 18 unit, DFSK Glory e-Auto 66 unit, Haval H6 69 unit, Bike X552 70 unit, VW Tiguan All Space 71 unit, Hyundai Tucson 83 unit. Masih di kategori medium SUV, ada MG HS yang terjual sebanyak 99 unit, Chery Tiggo 7 Pro 146 unit, Subaru Forester 156 unit, Chery Tiggo 8 Pro 210 unit, Wuling Almas 1174 unit, Mazda CX-5 1322 unit, serta Honda CR-V sebagai raja medium SUV yang laris mengaspal sepanjang tahun 2024 sebanyak 3.363 unit. Berikutnya, untuk kategori SUV ukuran bongsor atau large SUV,
Ada Mazda CX-9 yang laris terjual sebanyak 50 unit, disusul Mazda CX-8 sebanyak 155 unit, Mazda CX-60, 257 unit, Hyundai Santa Fe, 1028 unit, serta Hyundai Palisade yang mengaspal di jalanan Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 1894 unit. Di kategori full-size SUV, hanya ada GWM Tank 5000 dan Toyota Land Cruiser 300 yang terjual sebanyak 441 unit untuk GWM Tank dan 1468 unit untuk Toyota Land Cruiser. Kategori SUV terakhir yang dijual di Indonesia ada mobil yang masuk di kelas SUV ladder frame. Di posisi paling buncit sebagai juru kunci ada Nissan Terra yang terjual sebanyak 86 unit, disusul Isuzu Mu-X sebanyak 87 unit, baik BJ40 Plus, 224 unit, GWM Tank 300, 251 unit, Ford Everest, 497 unit, Mitsubishi Pajero Sport, 12.723 unit, serta raja SUV ladder frame tahun 2024 adalah Toyota Fortuner dengan raihan penjualan sepanjang tahun 2024 sebanyak 13.497 unit. Dari mobil berjenis sport utility vehicle, kita berpindah pada kategori mobil SUV tapi memiliki bagasi dan banyak dijadikan pick-up untuk operasional tambang hingga perkebunan dan tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai kendaraan harian. Yaitu mobil yang masuk di kategori pick-up truck, di mana jenis mobil pick-up truck yang dijual di Indonesia juga memiliki pilihan single cabin dan double cabin. Di kategori ini ada mobil asal Amerika yang menjadi juru kuncinya, yaitu Ford Ranger yang laris dibeli warga Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 357 unit, disusul Isuzu D-Max sebanyak 657 unit, di mana untuk varian single cabinnya menyumbang 79 unit. Kemudian ada Mitsubishi Triton yang terjual sebanyak 8.296 unit, varian single cabinnya 2.189 unit, dan raja truk pick-up di Indonesia tahun 2024 adalah Toyota Hilux yang laris mengaspal sebanyak 13.025 unit, di mana varian single cabin menyumbang 2.497 unit. Dan tentunya ini belum termasuk Hilux Rangga yang baru di-launching pada akhir tahun kemarin yang dipisahkan sebagai mobil pick-up. Berikutnya untuk mobil di kategori pick-up, di posisi paling buncit ada DFSK Super Cup yang terjual sebanyak 627 unit, disusul Wuling Formo Max sebanyak 1045 unit, Toyota Hilux Rangga 2459 unit, Isuzu PHR atau Isuzu Traga 10.170 unit, Mitsubishi L300 11.716 unit, Suzuki Carry Pick-up 30.075 unit, serta raja pick-up di Indonesia tahun 2024 adalah Daihatsu Grand Max Pick-up yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 42.122 unit. Di kategori minibus dan blind van, Wuling Formo menempati posisi juru kunci dengan raihan penjualan sebanyak 66 unit, disusul Daihatsu Luxio sebanyak 2.820 unit, Suzuki APV 3.568 unit, Toyota Hiace 6.819 unit, serta Daihatsu Grand Max sebagai raja minibus di Indonesia tahun 2024 dengan raihan penjualan sebanyak 13.694 unit, di mana untuk varian blind van terjual lebih laris sebanyak 9.183 unit. Dari mobil operasional niaga, kita berpindah pada mobil yang masuk di kategori sedan. Kategori sedan pertama ada small sedan, di mana ada Honda City yang terjual sepanjang tahun 2024 sebanyak 31 unit, disusul Mazda 2 sedan sebanyak 49 unit, Toyota Vios
153 unit, serta MG5 GT yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 234 unit. Sementara itu untuk mobil yang masuk di kategori medium sedan, ada Subaru WRX yang terjual sebanyak 42 unit, Mazda 3 sedan, 68 unit, Toyota Corolla Altis, 164 unit, serta Honda Civic sebagai mobil sedan terlaris di Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan raihan penjualan sebanyak 629 unit. Di kategori large sedan, ada Mazda 6 sedan yang laris terjual di Indonesia sebanyak 17 unit, disusul Honda Accord sebanyak 210 unit, serta Toyota Camry yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 289 unit. Dari kategori mobil sedan, kita berpindah pada mobil sedan tapi bokongnya dipangkas. Mama gigit nih. Au. Yaitu mobil yang masuk di kategori hatchback. Di kategori mobil yang sempat tenar di era tahun 2000-an ini, penjualan paling sedikit diperoleh Mazda 2 hatchback sebanyak 41 unit, disusul Toyota Yaris sebanyak 373 unit, Honda City hatchback 394 unit, serta Suzuki Baleno sebagai hatchback paling laris di Indonesia sepanjang tahun 2024 dengan penjualan sebanyak 3.672 unit. Sementara itu untuk kategori medium hatchback, ada Toyota Prius yang baru di-launching di Indonesia pada pertengahan tahun 2024 yang laris terjual sebanyak 5 unit. Disusul Toyota GR Yaris sebanyak 21 unit, Honda Civic Type R 28 unit, Toyota GR Corolla 43 unit, serta Mazda 3 hatchback yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 656 unit. Dari mobil sedan yang tidak punya bokong, kita berpindah pada kategori mobil sedan tapi bokongnya dinaikkan. Yaitu mobil yang berjenis station wagon. Di kategori ini ada Mazda 6 Estate yang dibeli warga Indonesia di tahun 2024 sebanyak 16 unit, disusul Subaru WRX Wagon sebanyak 24 unit, serta Subaru Outback yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 61 unit. Berikutnya ada mobil dengan harga paling terjangkau yang dijual di Indonesia serta mendapatkan insentif dari pemerintah Indonesia, yaitu mobil murah ramah lingkungan atau mobil LCGC. Di kategori ini semua mobil LCGC yang dijual di Indonesia sangat laris dan masuk dalam daftar 30 mobil terlaris di Indonesia sepanjang tahun 2024. Nah, jika Sobat YouTube ada yang belum tahu daftar mobil terlaris di Indonesia tahun 2024 kemarin, kalian bisa lihat videonya di channel ini. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini dan tidak mau ketinggalan update setiap bulannya, maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu penjualan mobil baru di Indonesia setiap bulannya. Dan tentunya subscribe itu gratis. Titik menyala, wih. Agus nih bos, tamplik dong. Mobil LCGC paling sedikit terjual di tahun 2024 ada Daihatsu Ayla dengan raihan penjualan sebanyak 17.456 unit, disusul kembarannya tapi dengan merek Toyota yaitu Toyota Agya sebanyak 19.254 unit, Toyota Calya 39.909 unit, Honda Brio Satya 45.438 unit, serta Daihatsu Sigra yang laris mengaspal di jalanan sebanyak 54.709 unit. Sementara itu untuk kategori city car yang beberapa jenisnya merupakan varian tertinggi dari mobil LCGC, di tahun 2024 di posisi juru kunci dengan penjualan paling sedikit ada mobil yang berasal dari negara Upin Ipin, yaitu Daihatsu Sirion atau Pro 2 Myvi yang ikut memadati jalanan di Indonesia sepanjang tahun 2024 sebanyak 180 unit,
Disusul Toyota Agya GR Sport sebanyak 341 unit, Suzuki Ignis yang merupakan tahun terakhirnya dijual di Indonesia masih terjual 369 unit, Suzuki Espresso 2.895 unit, serta Raja City Car di Indonesia tahun 2024 adalah Honda Brio RS yang laris terjual sebanyak 5.695 unit. Nah, itulah data wholesale penjualan mobil baru di Indonesia sepanjang tahun 2024. Lalu bagaimana dengan penjualan mobil listrik atau EV yang saat ini sedang naik daun? Yo, I don't understand. Don't ask me. Seluruh electric vehicle atau mobil listrik yang laku terjual di Indonesia di tahun 2024 videonya sudah pernah Mas Jowo buatkan. Karena di video berikutnya Mas Jowo akan membagikan video wholesale luxury dan sport car yang terjual di Indonesia sepanjang tahun 2024. Terima kasih sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo selanjutnya, bye-bye.